kehadirannya hampir 100% ya setiap harinya. Baik anak-anak, tolong itu dipertahankan ya. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. Anak-anak masih ingatkah tokoh yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Masih? Nah, coba siapa yang masih ingat? Nah, ayo. Hanya segini yang masih ingat? Baru kemarin kita bahas. Nah, ayo siapa? Oke, siapa? Oke, Sinta deh di depan. Iya, benar sekali ya. Gareth Augustus Morgan. Ya, jadi baru saja kemarin kita membahas tentang Gareth Augustus Morgan. Nah, mungkin ada yang masih ingat. Gareth Augustus Morgan itu adalah seorang tokoh penemu, kan anak-anak ya? Nah, ada yang masih ingat apa yang ditemukan? Ayo. Oke, Mesya coba silakan Mesya. Lampu lalu lintas. Ya, benar sekali. Lampu lalu lintas. Ya. Nah, jadi Gareth Augustus Morgan ini adalah seorang tokoh penemu lampu lalu lintas. Ya. Nah, kalian kan tentu pasti sudah
Iya, benar sekali ya. Saklar anak-anak. Walaupun bentuk dan warnanya sedikit berbeda dengan saklar pada umumnya ya. Tapi itu juga adalah saklar. Misalnya kalau anak-anak lihat di sini sebelah sana, ya ada saklar. Ya, walaupun terkesan warna dan ukurannya sedikit berbeda ya. Tapi itu adalah saklar. Kemudian yang terakhir. Silakan. Baterai, ya benar sekali baterai. Anak-anak sering membutuhkan baterai ya untuk mengisi daya. Benar tidak? Misalnya ketika anak-anak menonton televisi, loh kenapa nggak mau diganti channelnya? Ternyata daya pada baterainya misalnya habis, gitu ya. Jadi anak-anak perlu membeli baterai, mengisi baterai ya untuk mengisi daya pada remote-nya itu misalnya ya. Nah, jadi itu baterai. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya semua benda yang ada pada gambar? Sudah? Jelas ya? Nah, sekarang jika ibu ajak anak-anak untuk berpikir lagi, ya menggali lagi, kira-kira apa fungsi dari masing-masing gambar tersebut? Fungsi masing-masing dari benda tersebut. Coba. Siapa yang mau menyampaikan? Misalnya dari dudukan lampu deh, mulai dari dudukan lampu. Fungsinya, baik silakan. Dudukan lampu berfungsi untuk mematikan lampu dan menghubungkan lampu dengan kabel. Berfungsi untuk apa? Silakan. Mendudukkan lampu. Ya, dan menghubungkan lampu dengan kabel. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Sila. Yang lain mungkin punya pendapat yang berbeda. Puja, silakan. Dudukan lampu, apa fungsinya? Dudukan lampu fungsinya untuk memasang lampu. Untuk memasang lampu. Oke, bisa ya. Bagus sekali. Yang lain ada punya pendapat yang berbeda? Tidak? Nah, baik. Oke, kita simpan sementara. Ya, kita simpan dulu sementara. Sebentar kita bahas semua. Baik, kita lanjutkan ke benda atau komponen listrik yang kedua, yaitu bola lampu. Coba siapa yang tahu apa fungsi dari bola lampu? Baik, Natalin deh. Tadi belum sempat jawab ya, Natalin. Oke, bola lampu silakan Natalin. Bagaimana? Bola lampu fungsinya untuk mengeluarkan cahaya. Baik, bagus sekali. Menghasilkan cahaya maksudnya ya. Baik, ada yang lain punya pendapat berbeda? Tidak? Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Kita lanjut ke komponen yang ketiga, yaitu kabel. Ayo, siapa yang tahu apa sih fungsi dari kabel itu? Ayo, jangan malu-malu. Oke, silakan Satika. Oke, bagus sekali ya, dengan yakin. Kabel berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ya. Jadi arus listrik misalnya dari pusat arus ya, sumber energi ke benda tertentu yang membutuhkan aliran listrik ya, itu misalnya. Oke, bagus sekali. Ada yang punya pendapat berbeda masih pada fungsi kabel? Tidak? Sudah pas? Oke, kita simpan dulu. Lanjut ke komponen yang keempat, saklar. Baik, Ferry deh. Untuk menyalakan lampu. Untuk menyalakan lampu. Ya, bagus sekali. Yang lain mungkin bisa mengetahui, silakan Sukma. Untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Oke, saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Ya, bagus sekali melengkapi jawaban dari Ferry ya. Yang lain masih ada pendapat yang berbeda? Oke, baik. Kita simpan dulu lagi ya. Yang terakhir, baterai. Ayo, siapa yang belum? Mesya sudah tadi? Belum. Oke, silakan Mesya. Baterai berfungsi menghasilkan energi harus
dalam hal ini sebagai sumber energi arus listrik ya. Udah. Lanjut sekarang ke komponen yang keempat ya, yaitu kabel. Nah, jadi fungsi dari kabel ini adalah sudah disampaikan tadi ya oleh temannya bahwa kabel ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Jadi ya arus listrik ya. Jadi nanti misalnya dari dudukan lampu ya kabelnya nyambung sampai pada sumber energi ya, dalam hal ini baterai misalnya ya. Nanti energi yang dari baterai itu akan dihubungkan melalui kabel. Kemudian perhatikan yang terakhir yaitu saklar ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ferry ya, kemudian dilengkapi oleh Sukma bahwa saklar ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ingin mematikan lampu misalnya supaya arus listriknya terputus, jadi anak-anak matikan saklarnya ya. Begitu sebaliknya, jika ingin menyalakan, anak-anak harus ya menghidupkan ya saklarnya supaya terhubung kembali aliran listriknya ke lampunya gitu ya. Oke, jadi itu fungsi dari masing-masing komponen rangkaian listrik ini anak-anak. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas ya, nanti kalau ibu tanya kembali supaya anak-anak bisa menjelaskan lagi ya, bisa mengingat kembali. Berarti sudah pas ya? Baik, jika sudah pas, ibu akan lanjut ajak anak-anak menonton sebuah tayangan video ya, dimana setelah itu ibu akan ajak anak-anak untuk membentuk kelompok ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik video yang akan ibu tayangkan, karena ini adalah berkaitan dengan percobaan yang akan kita lakukan untuk membuat rangkaian listrik paralel ya, yaitu dalam bentuk lampu lalu lintas ya, supaya anak-anak tidak terlewat ya. Jadi tolong disimak dengan baik. Sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Amati bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana dan bacalah dengan teliti petunjuk pembuatannya. Bahan yang diperlukan adalah kardus bekas batu, 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5 volt, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau. Alat yang digunakan adalah gunting kecil, isolasi plastik. Selanjutnya, langkah kerjanya. Siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. Buat 3 lubang berbentuk lingkaran. Buat sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat 2 sekat. Tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap lubang. Pastikan rangkaian telah bekerja baik. Lampu telah menyala. Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Buatlah laporan percobaan membuat rangkaian lampu lalu lintas yang telah kamu lakukan, yang berisi nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja
kerja, dan yang terakhir kesimpulan. Berikut adalah contoh bentuk laporannya. Sebelum Nah, perhatikan anak. Jadi kemarin juga ibu sudah minta anak-anak untuk membentuk kelompok. Ya, ibu sudah informasikan di pertemuan sebelumnya untuk pembuatan kelompok. Kemudian ibu juga sudah minta anak-anak membawa alat-alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan percobaan hari ini. Sudah dibawa?
dan di bagian luar kardus. Ya. Nah, jadi itu langkah kerja untuk anak-anak bisa membuat rangkaian listrik ya. Nah, sekarang silakan dibagi tugasnya ya dengan anggota kelompoknya. Ya, siapa yang misalnya bekerja menyelesaikan rangkaiannya, kemudian siapa yang membuat laporan, silakan anak-anak bagi tugas. Siapa yang memotong kardusnya dan sebagainya, silakan anak-anak atur di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, coba perhatikan. Untuk waktu pengerjaan, nah, Ibu akan beri anak waktu kurang lebih 50 menit. Nah, kira-kira dalam waktu 50 menit anak-anak bisa menyelesaikan? Bisa. Atau ada yang misalnya merasa ibu saya kekurangan waktu, misalnya ada begitu? Bisa menyelesaikan dalam waktu 50 menit? Bisa. Baik, berarti kita sudah sepakat ya, bahwa rangkaian listrik yang kalian buat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 50 menit. Ya. Baik. Jika sudah sepakat, silakan mulai bekerja. Ya. Nah, sambil lihat waktunya supaya nanti tidak kekurangan waktu anak-anak. Ini sudah? Ini harus agak segini. Baterainya mana? Coba nanti hubungin ke aku. Ya. Ada yang kesulitan? Ya. Ya. Sini potong biar sama ukurannya nanti ya. Sudah isi merah, isi kuning, hijau ya. Sudah nanti ini dipotong kertasnya. Ya, plastiknya sama. Ya, nanti ini nanti keluarnya dibungkus ya. Oh ya, sudah mau nyala? Nah, sudah dicek nyala. Nah, nanti dihubungkan lagi. Yang lampu lainnya tuh pakai sama saklarnya dihubungkan juga ya, supaya selesaikan dulu rangkaian paralelnya ya, nanti baru ditempel atau dipasang di sini dengan sekat-sekatnya ya. Baik, lanjutkan dulu ya. Ini sudah. Nah, coba dulu nanti ya, dicoba sebelum dipasang, dicoba dulu mau nggak nyala ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, ada yang belum selesai? Sudah. Baik, jika sudah, nah mari kita presentasikan ya apa yang sudah kalian kerjakan, kemudian laporan hasilnya cobaan yang sudah kalian kerjakan juga. Baik, kalian kalau perhatikan, kita mulai dari kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 ke depan. Baik, silakan berada di sini. Coba bisa ketemu. Nah, boleh ininya dulu.
percobaan. Nama percobaan tiga tampilan melihat dan mengambil percobaan untuk mengetahui apakah percobaan yang dilakukan itu atau tidak. Maaf, Ibu boleh dibuka sebentar maskernya supaya lebih jelas. Satu kardus bekas sepatu, 2 3 buah pengawet kecil, 3 buah pengawet kecil, 4 3 buah sapu,
Oke, iya, lanjut lagi, coba hijaunya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sudah berhasil menyelesaikan ya. Baik, laporannya silakan dikumpulkan. Nah, silakan dibawa rangkaian listriknya kembali. Ya, nanti kita taruh di perpustakaan. Baik, terima kasih. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus sekali ya. Silakan duduk kelompok 2. Nah, baik, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Baik, silakan kelompok 3 ke depan bersama anggota kelompoknya. Nah, silakan dibawa hasil percobaannya. Nah, baru di sini. Baik, nah, oke. Baik, berderet di sini silakan. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil percobaan dan hasil diskusi kami. Nama percobaan membuat rangkaian kampung lalu lintas. Tujuan percobaan mengambil rangkaian mobil yang digunakan pada lampu lalu lintas jalan. Alat-alat kardus bekas bambu, 3 bola lampu kecil, 3 box baterai penyiraman, 3 buah saklar, 3 buah tunjukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang minimal 2 meter, 1 box aplikasi atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau. Gunakan bahan isolasi plastik. Kebetulan, lampu lalu lintas menggunakan rangkaian sederhana di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian yang diusul pada menjadi Oke, sudah? Nomor 3, baik. Nah, silakan dicoba berhasil atau tidak lampu lalu lintasnya. Pegang dulu, tahan. Supaya tidak. Oke, lanjut. Ya, oke, lanjut. Ya, jadi semua salah ya. Nah, ada masalah, baik. Kelompok 3 sudah ya. Nah, sudah sukses. Baik, silakan dibawa dulu sebentar, dikumpulkan, kita taruh di perpustakaan. Ya, silakan diambil di bawah. Silakan kelompok 3 kembali ke tempat duduknya. Silakan dibawa. Ya, oke. Baik, tepuk tangan dulu kelompok 3 ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 4 ya. Baik, silakan kelompok 4 ke depan bersama anggota kelompoknya. Nah, tampilkan ya, sampaikan apa yang sudah dikerjakan. Oke, silakan lihat, taruh di sini di meja dulu. Silakan berderet di sini. Baik, silakan. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kami akan menyampaikan hasil percobaan dan diskusi kami. Nama percobaan membuat rangkaian lampu lalu lintas. Tujuan percobaan untuk mengetahui rangkaian listrik yang digunakan pada lampu lalu lintas jalan. Alat-alat kardus bekas
3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5 watt, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah mangkok plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau, gunting dan isolasi plastik. Kesimpulan, lampu lalu lintas menggunakan rangkaian paralel yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada salah satu lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Baik, sudah? Baik, kelompok 4. Nah, coba tunjukkan hasil karyanya. Nah. Oke, sekarang lanjut. Ya, lanjut. Oke, yang hijau sekarang. Baik, bertahan saja. Sudah mau menyala, ya. Sudah mau menyala. Oke, ada yang ingin memberi masukan atau ingin bertanya, mungkin silakan. Oke, silakan Sila. Entar dulu. Nah, baik, itu adalah penyampaian dari kelompok 4. Ada yang ingin memberi masukan mungkin atau ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan Sila. Ingin bertanya kepada kelompok 4, silakan. Kenapa kita harus menggunakan rangkaian paralel dalam pembuatan lampu lalu lintas? Kenapa kita harus menggunakan apa? Rangkaian paralel dalam pembuatan lampu lalu lintas. Oke, kelompok 4 mungkin bisa dipahami maksud pertanyaannya. Baik, siapa yang ingin menjawab? Silakan. Baik, silakan Satika. Karena jika menggunakan rangkaian paralel, salah satu komponen rusak, maka komponen yang lain tidak terpengaruh. Oke. Nah, jadi, Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi ketika kita menggunakan rangkaian paralel, anak-anak, rangkaian listriknya itu dibuat secara berderet ya. Jadi masing-masing rangkaian itu sudah ada komponen-komponennya. Ya, perhatikan. Jadi ketika salah satu komponen rusak misalnya atau dicabut misalnya, ya komponen yang lain tidak akan terpengaruh. Misalnya salah satu lampu padam, misalnya
Sudah semua ya? Sudah. Baik, terima kasih Siwa dan Sinta. Sudah semua mendapatkan tes evaluasinya? Baik, jika sudah, silakan dilengkapi dulu identitasnya ya pada bagian identitas. Kemudian silakan anak-anak baca soalnya dengan baik, kerjakan. Ya, tidak boleh menyonteng. Jadi waktu yang Ibu berikan kurang lebih 10 menit. Ya, jadi baca baik-baik dulu soalnya, pahami, lalu dikerjakan. Ya, oke, silakan mulai bekerja. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Baik, jika sudah, boleh tolong Sila dan Sinta kembali bantu Ibu untuk mengumpulkan pekerjaan temannya. Oke, terima kasih Sinta. Terima kasih Sila. Sudah semua ya? Baik anak-anak, dengan telah diselesaikannya tes evaluasi yang sudah kalian kerjakan, ya. Jadi berakhir juga kegiatan kita hari ini, ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya. Jadi kita akan mempelajari tentang kewajiban, ya, khususnya kewajiban anak-anak di sekolah. Ya, silakan nanti anak-anak pelajari buku paketnya atau sumber belajar yang lain, ya, persiapkan. Jadi nanti ketika kita bertemu pada pertemuan berikutnya, anak-anak sudah siap dengan materi tentang kewajiban di sekolah, ya. Nah, baik, sekali lagi ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, jika sudah jelas. Nah, jika di awal kegiatan kita mengawali dengan bernyanyi, ya, supaya semangat. Di akhir kegiatan juga kita akan mengakhirinya dengan bernyanyi, ya, yaitu bernyanyi lagu daerah. Nah, hari ini Ibu ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Cure Cure. Ya, nah mungkin anak-anak sudah sering menyanyikan, ya.
selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Yang lainnya juga silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mengakhiri, silakan masukkan alat tulis kalian ya. Saya tidak ada yang ketinggalan. Nah, silakan dirapikan dulu perlengkapan yang sudah tadi dikeluarkan. Sudah? Pindah? Oke, sudah. Notaris silakan duduk. Baik anak-anak, dengan berakhirnya kita melakukan kegiatan doa ya. Jadi kegiatan hari ini kita cukupkan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya.